Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang mana hanya dengan seizinnya lah, hanya dengan limpahan rahmatnya lah kita semua masih dapat beraktivitas sebagaimana seharusnya. Salawat dan salam tak lupa pula marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabat beliau. Anak-anakku sekalian, di video kali ini kita lanjutkan pembahasan kita pada materi program linier. Nah, ini topik terakhir di bab program linier. Adapun topik yang akan kita pelajari adalah menyelesaikan masalah optimasi. Nah, jadi di sini nanti kita akan menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan nilai optimum yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Jadi masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari itu kalau berkaitan dengan nilai optimum ya, maka dia disebut dengan masalah optimasi, seperti itu. Nah, berikut langkah-langkah yang akan kita lakukan dalam menyelesaikan masalah optimasi. Yang pertama adalah menentukan model matematika dari masalah yang terdapat pada soal ya. Jadi pada permasalahan itu kita buatkan dulu ke dalam bentuk model matematika. Apa sih model matematika itu? Model matematika itu begini ya. Jadi kalau ada masalah ya yang sifatnya dalam soal cerita, maka bahasa-bahasa yang di dalam soal tersebut kita terjemahkan dengan syarat-syarat dengan syarat-syaratnya kita nyatakan dalam bahasa matematika. Ya, jadi permasalahan secara umum di soal tertentu nanti, kemudian bahasa-bahasa yang ada di dalamnya itu kita terjemahkan ke dalam bahasa matematika. Nah, itulah yang dimaksud dengan menentukan model matematika dari masalah yang terdapat pada soal. Seperti itu. Lebih jelasnya nanti kita kita pelajari di contoh. Kemudian yang kedua ya, menentukan nilai optimum dari fungsi objektif yang terdapat pada model matematikanya. Jadi nanti setelah kita terjemahkan ke dalam model matematika atau setelah kita bahasakan dalam bentuk bahasa matematika, setelah itu kita tentukanlah nilai optimumnya. Ingat, nilai optimum di sini ada dua jenis ya, kadang dia maksimum atau minimum. Nanti tergantung dari soalnya ya, atau permasalahan yang dihadapi di soal-soal tertentu. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita masuk pada contoh. Nah, ini ada contoh terkait dengan masalah optimasi ya. Untuk menambah penghasilan, seorang ibu rumah tangga ya, setiap harinya memproduksi 2 jenis kue untuk dijual. Jadi ini seorang ibu membuat kue ya, terdiri dari 2 jenis ya. Katakanlah kalau kita di sini tetu sama apalah misalnya, sama tetu sama lalampa lah misalnya ya. Nah, setiap kue jenis satu ya, itu modalnya Rp1.000 ya. Jadi kalau untuk membuat satu jenis kue satu ya, satu buah maksudnya ya, itu modal yang dibutuhkan adalah berapa? Rp1.000. Dengan keuntungan nanti kalau laku ya, keuntungannya itu 8
begitu maksudnya. Jadi harusnya dijualnya berapa? 1.800. Modalnya 1.000, untungnya 800. Nah, kurang lebih seperti itu. Sedangkan setiap kue jenis 2, jadi ada 2 jenis tadi. Jenis yang kedua itu modalnya 1.500 ya. Satu kue modalnya berapa? 1.500. Dengan keuntungan 900. Jadi kalau kue yang kedua ini itu dibuat, maka modalnya untuk satu kue itu sebesar 1.500. Setelah dijual untungnya jadi 900. Ini untungnya ya, untungnya. Jadi yang dia jual nanti itu seharga 2.400 ya, tapi bukan itu nanti yang ditanyakan. Oke. Jika modal yang tersedia setiap harinya adalah Rp500.000, jadi satu hari itu kasihan ini ibu hanya memiliki modal berapa? Rp500.000. Dan paling banyak hanya dapat memproduksi 400 kue. Nah, jadi di sini produksi maksimal yang bisa dibuat itu hanya sebesar 400 kue ya. Nah, ini mungkin terkait dengan kapasitas tempatnya barangkali ya. Nah, intinya yang bisa diproduksi itu hanya maksimal sebesar 400 kue. Nah, seperti itu. Maka keuntungan terbesar yang dapat diperoleh ibu rumah tangga tersebut berapa? Seperti itu. Nah, ini kan permasalahan bahasanya bahasa umum ya, bahasa umum. Ini kita tidak melihat di dalamnya ada matematikanya kecuali angka-angka ribuan ini ya. Nah, itu. Maka masalah yang ini nanti akan kita terjemahkan ya, dengan syarat-syarat yang diberikan ini akan kita terjemahkan ke dalam bentuk bahasa matematika. Itulah yang dimaksud dengan membuat masalah ini ke dalam model matematika seperti itu ya. Itu langkah pertama tadi kan. Oke. Mari kita bahas secara bersama-sama. Nah, jadi langkah pertama adalah memisalkan. Di sini di sini harusnya kue di sini. Ada kekeliruan dalam mengetik tadi. Nah, ini kalian harusnya ganti kue ya, karena tadi yang dibicarakan itu adalah kue bukan barang. Jadi yang pertama kita lakukan adalah memisalkan banyak barang yang satu atau banyak kue yang pertama yang akan diproduksi. Kita misalkan dengan sesuatu variabel ya, sesuatu variabel. Kalau di sini saya contohkan itu variabel X, tapi ingat tidak selalu variabel X, boleh A, C, A, B, C dan seterusnya. Intinya dalam bentuk variabel. Kita tidak boleh memisalkan dalam bentuk angka ya, atau dalam bentuk bilangan tertentu, karena ini kan belum pasti berapa yang bisa diproduksi untuk kue 1 dan berapa yang bisa diproduksi untuk kue 2. Seperti itu. Maka kita misalkan dalam bentuk variabel. Umumnya digunakan variabel X dan Y. Itu untuk barang 1 kita misalkan banyaknya adalah X ya yang diproduksi, ini ceritanya. Kemudian banyak barang 2 yang diproduksi adalah Y ya. Nah, ini harus ada dibedakan ya. Dibedakan antara pemisalan banyak kue 1 dan banyak kue 2. Kenapa? Karena jelas ini jenis kuenya berbeda Oke. Nah, dari sini karena X itu adalah pemisalan banyak kue. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa X itu tidak mungkin negatif ya. X itu tidak mungkin apa? Tidak mungkin negatif. Coba logikanya, misalnya kita membuat sejumlah kue sejumlah misalnya -3. Apa maksudnya itu? Sejumlah -3 itu kan tidak bisa diterima oleh akal. Kalau dikatakan sejumlah 3 berarti ada 3 buah. Nah, bagaimana kalau sejumlah -3? Itu kan tidak masuk pada logika kita. Adapun kalau misalnya diproduksi 0, masuk tidak? Nah, kalau 0 masuk. Artinya kalau diproduksi 0x ya, atau x-nya 0, itu berarti tidak ada diproduksi untuk barang jenis 1. Seperti itu. Nah, dari sini kita mengambil kesimpulan bahwa x itu besar dari 0.
dan Y juga besar dari 0. Ini satu kali saja kita bahas X dan Y, karena X dan Y ini masing-masing menyatakan banyak sesuatu barang ya, atau sesuatu kue. Ya, kalau di sini kan kue ya. Nah, jadi tidak mungkin banyak kue itu negatif. Maka dipastikan X dan Y itu selalu lebih dari 0 atau minimal sama dengan 0. Jadi 0 boleh. Kenapa? Karena kalau 0 berarti tidak ada ya. Adapun kalau negatif itu yang tidak masuk dalam pembicaraan. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita dapat dua pertidaksamaan, yaitu X-nya besar dari 0 atau sama dengan 0 dan Y-nya besar atau sama dengan 0. Nah, seperti itu. Nah, kemudian langkah kedua ya, supaya lebih jelasnya, nah biasanya itu kita buatkan tabel ya. Keterangan yang ada di soal itu kita buatkan tabel. Nah, di sini ada jenis kuenya ya. Jenis 1, jenis 2. Nah, di sini kan untuk banyak kue X banyak kue 1 kan tadi kita misalkan dengan X. Nah, perhatikan di sini modal yang digunakan kalau diproduksi kue X itu kue 1 itu sebanyak X itu sama dengan sama dengan 1000X modal yang digunakan untuk memproduksi kue jenis 1. Ada yang tahu kenapa 1000X? Ya, karena kan tadi satu kue itu untuk jenis pertama itu kan modalnya berapa? Modalnya 1000. Nah, X ini kan menyatakan banyak kue 1 yang diproduksi. Jadi 1000 dikali dengan banyaknya kue jenis 1. Jadi kalau misalnya X-nya 5 berarti 1000 kali 5 berarti 5000 modal yang harus dikeluarkan untuk membuat 5 kue jenis 1 itu, misalnya kalau X-nya 5. Begitu maksudnya. Nah, maka nanti banyak modal yang digunakan untuk memproduksi kue jenis 1 itu sebanyak 1000 dikali dengan banyaknya kue yang akan diproduksi. Ya, kalau dalam hal ini adalah X kue 1 maksudnya, kue jenis 1. Seperti itu. Maka untuk modal yang digunakan untuk memproduksi kue jenis 2 itu adalah sebesar 1500 Y. Kenapa sih 1500? Karena kan tadi satu kue jenis 2 itu biayanya 1500. Maka total yang digunakan tentunya 1500 dikali dengan berapa banyak kue jenis 2 ini, atau dalam hal ini Y ya, yang diproduksi ya, seperti itu. Misalnya ini ya, kue jenis 2 yang akan kita produksi sebanyak 2, berarti Y-nya 2. Maka modal yang digunakan berapa? Ya 1500 kali 2, artinya 3000 atau sama dengan 3000. Seperti itu. Oke. Nah, ingat total modal yang dimiliki oleh ibu tadi itu hanya sebesar sebesar 500.000 rupiah ya per harinya ini. Ini kita berbicara per hari. Kemudian yang kolom kedua ya, bukan kolom kedua, baris kedua ini kapasitas. Kapasitas itu tadi jadi banyaknya kue jenis 1 dan banyaknya jenis kue 2 ya, kue jenis 2. Nah, kue jenis 1 kan tadi X, kue jenis 2 adalah Y. Kita sudah misalkan di awal. Nah, kapasitas maksimalnya tadi berapa? 400. Oke. Nah, dari sini kita dapat membuat pemodelan matematika, atau bahasa ini kita bisa buatkan dalam bentuk terjemahan. Tadi kan nak dikatakan modalnya itu hanya 500.000. Artinya kalau modal yang digunakan untuk memproduksi kue 1 ditambahkan dengan modal yang digunakan untuk memproduksi kue 2, itu kalau dijumlahkan nanti nak ya, itu tidak boleh melebihi 500.000. Kenapa? Karena kapasitas maksimal atau modal maksimal yang dimiliki oleh ibu itu hanya 500.000. Katakanlah dia tidak boleh meminjam ya, tidak boleh meminjam modal. Nah, seperti itu. Berarti di sini kita bisa buatkan model matematikanya ya. 1000X ya, 1000X ditambah dengan 1500Y ya. Itu nilainya harus apa? Harus lebih kecil atau sama dengan
500.000. Paham kenapa demikian? Tadi kan ini modal yang akan digunakan memproduksi kue apa tadi? Kue jenis 1. Kalau yang ini modal yang akan digunakan untuk memproduksi kue jenis 2. Kalau mereka dijumlahkan, hasilnya itu tidak boleh melebihi ini nah ya, tidak boleh melebihi 500.000. Artinya harus berada di bawah 500.000 atau maksimum dia bisa 500.000, bisa mempergunakan 500.000. Ada yang tahu alasannya kenapa? Ya, alasannya karena kalau lebih dari 500.000 modalnya tidak cukup. Seperti itu. Jadi modalnya apa? Modal yang digunakan untuk membuat dua jenis kue ini harus berada di bawah 500.000 atau maksimal dia 500.000. Paham? Kalau 400.000 boleh tidak? Boleh. Kenapa? Karena masih memungkinkan. Yang tidak boleh itu kalau hasil penjumlahan ini itu 600.000. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena kalau 600.000 berarti sudah lebih dari modalnya. Dia sudah tekor berapa? 100.000. Sedangkan dia tidak boleh tadi apa? Meminjam. Seperti itu. Itu yang pertama. Nah, ini kita bisa sederhanakan ya. Jadi kita bisa sederhanakan, kita masing-masing ruas kiri dan ruas kanan itu kita hilangkan dulu nolnya 2 ya, artinya kita bagi dengan 100, kita bagi 100 maka dapat ini sebenarnya dibagi dulu dengan 100, ini kalau dicoret 100 jadinya nanti sini kan 10, di sini 15, di sini 5.000 ya kalau dihilangkan nolnya 2. Nanti setelah itu 10 kan masih bisa dibagi 5, 15 bisa dibagi 5, 5.000 dibagi 5 kan. Maka itu kita bagi 5 semua lagi. 10 bagi 5 dapat 2 lah. 15 bagi 5 dapat 3. 5.000 tadi kalau dibagi 5 dapat 1.000. Seperti itu. Maka kita dapat model sederhananya 2x tambah 3y kecil atau sama dengan 1.000. Oke. Nah, model yang kedua ya, atau pertidaksamaan yang kedua. Tadi ingat jumlah kue di sini kan tergantung dari apa? Dari berapa X dan berapa Y itu kalau dijumlahkan. Nah, dia harus kecil dari 400. Ada yang tahu kenapa? Iya, karena kalau X ini ditambah dengan Y-nya itu tidak boleh melampaui 400. Kenapa? Karena 400 itu kapasitas maksimal ya, mungkin tempat yang dimiliki oleh ibu tersebut itu tidak bisa lagi menampung kalau kuenya lebih dari 400. Tadi kan dikatakan kue kapasitas maksimal yang dapat diproduksi itu 400 ya. Artinya dia tidak boleh melebihi 400 kalau X dengan Y itu dijumlahkan. Kenapa? Karena kalau misalnya lebih 400 katakanlah 500. Nah, 100-nya itu mau ditaruh di mana? Begitu barangkali ya. Nah, seperti itu. X tambah Y ya. Kenapa sih X tambah Y? Karena X tadi kan banyak barang A ya. Banyak jenis kue 1, sedangkan Y banyak jenis kue 2. Kalau dijumlahkan mereka berdua ini itu tidak boleh lebih dari 400. Kenapa? Karena kapasitasnya hanya 400, paling banyak 400. Seperti maka di sini tanda hubungnya adalah kecil dari atau sama dengan. Artinya tidak boleh melampaui dari 400 itu. Nah, kita lihat di sini masih bisa disederhanakan? Iya, sepertinya tidak bisa lagi disederhanakan. Oke. Nah, baik anak-anak, kita telah mendapatkan 4 pertidaksamaan ya. Jadi artinya kita telah menerjemahkan masalah tadi ke dalam bahasa matematika. Ada 4 pertidaksamaan yang kita dapatkan dari masalah tadi. Kalau digabungkan keempat pertidaksamaan itu, itulah yang disebut dengan sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Atau kalau di nilai maksimum, minimum ya, atau fungsi optimum atau nilai optimum ya, itu disebut dengan fungsi kendala. Fungsi apa? Fungsi kendala. Apa saja tadi? Yang pertama adalah X besar atau sama dengan 0. Yang kedua adalah Y besar atau sama dengan 0. Kemudian yang ketiga ya adalah 2X tambah 3Y kecil atau sama dengan 1.000. Dan yang terakhir X tambah Y kecil atau sama dengan 400. Jadi fungsi kendalanya kita sudah dapatkan ya. Ingat kalau di masalah optimum itu harus ada fungsi kendala.
Apalagi selain fungsi kendala yang akan kita maksimumkan? Iya, fungsi objektif. Nah, fungsi objektifnya itu didapat dari mana? Didapat dari yang diharapkan tadi, keuntungan maksimal ya. Masih ingat tadi kan kalau satu kue jenis satu laku itu keuntungannya berapa? 800. Sedangkan jenis kue 2 itu keuntungannya 900. Jadi ini kan fx, y inilah fungsi objektifnya nanti ya. Didapat dari mana? Didapat dari keterangan tadi kan kalau satu kue laku untuk jenis satu itu 800. Satu. Kalau 3 berarti 800 kali 3 itu kalau 3. Kalau 4, 5 dan seterusnya berarti kan selalu dikali ya. 800 atau besar keuntungan dikalikan dengan berapa banyak kue yang laku atau berapa banyak kue yang diproduksi. Nah, tentunya kita tadi sudah memisalkan X itu adalah banyak jenis kue satu yang diproduksi, sehingga keuntungan dari jenis kue satu itu adalah 800 kali X ya, atau 800 kali banyaknya kue jenis satu. Nah, seperti itu. Ditambah lagi dengan 900 kali dengan banyak jenis kue 2. 900 ini tadi dari untungnya untuk satu kue jenis 2 kan begitu ya. Jadi kalau Y-nya ada 10 maka 900 kali 10 ya, tinggal dikalikan saja. Tapi kan di sini Y dan X-nya kita belum tentukan, maka kita masih tuliskan dalam bentuk umum. Sehingga fungsi objektif yang didapati adalah fx, y sama dengan 800x ditambah dengan 900y. Seperti itu. Nah, kita sudah dapatkan fungsi kendalanya, kita dapatkan sudah fungsi objektifnya. Nah, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya ya tinggal menentukan nilai optimum. Bagaimana cara menentukan nilai optimum? Nah, kita sudah pelajari pada pertemuan lalu. Kalau lupa silakan dibuka-buka kembali bukunya yang lalu. Di sini saya langsung langsung menggambarkan ya. Kalian masih nggak tahu caranya ini? Kenapa bisa demikian? Ya, kita selesaikan pertidaksamaan. Yang pertama tadi kan X-nya besar dari 0, berarti harus berada di sebelah kanan sumbu Y. Kemudian yang kedua, Y-nya besar dari 0, berarti dia harus berada di atas sumbu X. Nah, kemudian syarat yang berikut tadi, ini ini yang serbuat ini skala 100 ya. Ini skala berapa? Skala 100. Ini satu skala ini 100, berarti 100, 200, 300 berarti 400. Nah, lihat di sini ser langsung beri titik-titik penamaan pada titik pojoknya ya. Dan yang ser beri nama itu hanya yang ada pada DHP-nya ya. Ini kan DHP-nya. Nanti kalau kalian selesaikan ini yang ini ya, kalau kalian selesaikan pertidaksamaan ini, itu nanti kalian dapatkan DHP-nya seperti ini. Kalian dapatkan DHP-nya seperti ini ya. Kemudian kita tentukan titik-titik pojoknya ya. Ada berapa ini? Ada 4 kayak soal yang lalu, minggu lalu ya. Nah, setelah itu kita tentukan titik-titik pojoknya ya. Di sini langsung titik A itu jelas kelihatannya kodannya 0,0 ya. Nah, kita langsung masukkan pada fungsi objektifnya. Tadi fungsi objektifnya fx, y 800x tambah 900y. Tinggal kita ganti x dan y-nya masing-masing 0 ya, sehingga dapat 0. Oke. Kemudian yang kedua, titik B. Titik B di sini kan 0 x, y. Di sini kan x-nya 0. Y-nya di sini berapa? Nah, ini persamaan garis ini tadi ya, 2x tambah 3y. Kalau 2x-nya ditutup kan nanti y-nya berapa? 1000 per 3. Berarti di sini x-nya 0, y-nya berapa? 1000 per 3. Sehingga di sini koordinatnya untuk titik B itu adalah 0,1000 per 3. Kita masukkan pada fungsi objektifnya. Kita ganti x-nya 0, y-nya 1000 per 3 ya. Ini tentunya jadi habis 0. Ini 9-nya kalau dibahagi 3 itu dapat 3. Tersisa 0-nya ada 4 tadi ya. Kan tidak ada 0 yang dicoret. Cuma 9-nya dan 3 itu berarti 30.000 ya. Nah, nih dapat berapa? 30.000. Oke. Sudah 2 kita temukan nilai objektifnya ya. Mana nanti yang ini kan ditanyakan maksimumnya, berarti kita cari nilai tertinggi. Wajib kita uji semua ya. Karena kita tidak tahu di titik mana yang
memperoleh nilai maksimum. Nah, ini titik C 200,200. Bagaimana cara mencari 200,200 ini ya? Dengan mensubstitusi eliminasi persamaan garisnya ini. Saya sudah ajar minggu lalu. Oke, setelah itu kita substitusi ya, kita kalikan semua baru dijumlahkan. Itu nanti dapat 340.000. Ya, 340.000. Kemudian yang terakhir titik D 400,0 ya. Jadi di sini X-nya kita ganti 400, Y-nya dengan 0. 8 kali 4 itu 32, berarti untuk titik D-nya memberikan nilai 320.000. Nah, mari kita bandingkan. Tadi kan pertama berapa? Pertama itu 0. Kemudian yang kedua 30.000 ya, tadi 30.000. Yang ketiga tadi 340.000 ya. Mana tadi itu? Nah, ini. Pertama 0, 30.000, kemudian 340.000, dan yang terakhir tadi berapa? Yang terakhir tadi itu 320.000. Nah, ini yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan nilai maksimumnya. Tentunya nilai maksimum itu adalah nilai yang tertinggi. Berarti nilai tertingginya berapa? Tertingginya itu 340.000. Jadi keuntungan maksimum yang diperoleh oleh ibu tadi itu sebesar 340.000. Kapan itu terjadi? Kalau dia memproduksi kue jenis 1 itu sebanyak 200 dan kue 2 juga 200. Kalau kue 1 dia produksi 200, kalau kue 2 dia produksi juga 200. Ini kan belum melebihi kapasitas ya. Karena 200 tambah 200 400. Maka inilah kondisi di mana ibu tadi memperoleh nilai maksimum ya. Adapun kalau dia produksi kue 1 0 dan kue 2 juga 0, ya otomatis dia tidak dapat untung 0. Inilah yang memberikan keuntungan minimum atau paling rendah, seperti itu. Kemudian kalau yang diproduksi kue 1-nya 0 atau tidak diproduksi dengan kue 2-nya itu 1000 per 3 buah, maka hasil penjualan yang diperoleh hanya ini 30.000 saja. Nah, tentu ini tidak dipilih oleh ibu tadi. Nah, kalau kondisi yang ketiga ini ya, atau titik C ini, inilah yang memberikan nilai paling besar, yaitu 340.000. Jadi harusnya bagaimana yang harusnya sejumlah berapa kue masing-masing yang diproduksi oleh ibu itu? Berarti jawabannya adalah kue 1 dia harus memproduksi sebanyak 200 dan kue 2 juga sebanyak 200. Karena itulah kondisi di mana ibu tadi memperoleh nilai maksimum sebesar berapa? Sebesar 340.000. Kalau hanya kue 1 diproduksi 400, kue 2-nya tidak diproduksi atau 0, dia hanya memperoleh nilai berapa? Dari hasil penjualan itu hanya sebesar 320.000. Kalah dengan yang tadi ya, kalau 200 kue 1, 200 juga kue 2. Oke, sehingga kesimpulannya adalah nilai maksimum yang diperoleh ibu tadi adalah sebesar 340.000. Selesai.